Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi Zonal, NIM 17042090 akan menyampaikan tentang materi 12, yaitu legitimasi dan korupsi. Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan. Dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin. Sedangkan legitimasi tradisional mengenai berapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil pemimpin dalam lingkup tradisional, seperti dalam kehidupan keraton yang seluruh masyarakatnya terkait akan kewenangan yang dipegang oleh pemimpin mereka, dan juga karena hal tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam nurani mereka bahwa mereka adalah bawahan yang selalu menjadi alas dari pemimpinnya. Legitimasi dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu menurut Ramlan Surbakti 1992. Yang pertama secara simbolis, prosedural, material. Sedangkan menurut Max Weber mendefinisikan 3 sumber untuk memperoleh legitimasi adalah tradisional, karisma, dan legal atau rasional. Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik. Surbakti 2009 menekankan bahwa legitimasi dalam satu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting, sebab legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terlegitimasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan pemimpin tidak kondusif bekerja. Dalam beberapa literatur ilmu politik, konsep legitimasi berkait erat dengan kewenangan. Letak perbedaannya sederhana. Kewenangan berkaitan dengan otoritas seseorang melakukan atau memutuskan sesuatu yang mengandung legitimasi di dalamnya. Sedangkan legitimasi adalah sikap timbal balik terhadap otoritas tersebut. Dengan kata lain, legitimasi terletak pada suatu pemaknaan atas keabsahan kepada suatu rezim atau sistem kekuasaan. Di era modern, legitimasi dipahami dari suatu sudut pandang terkait dengan keyakinan dan sudut pandang perilaku politik saja, bukan pada tatanan tentang kewajiban moral masyarakat dalam melihat legitimasi. Selanjutnya adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Dan yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kooperasi. Dan yang terakhir adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuangan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberikan dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Dampak negatif korupsi. Demokrasi. Korupsi menunjukkan tentang serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, good governance, dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dalam mengurangi kualitas pelayanan pemerintah. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Kesejahteraan negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Sekian dari saya, Yopi Zonal. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.